Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Taufikur Rahman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perjanjian Pinjam-Meminjam dan Perjanjian Berbuat Sesuatu. Kelompok 5 terdiri dari yang pertama Desindi dengan NIM 1910611025, yang kedua ada Arzeta Zahra Metania dengan NIM 1910611029, yang ketiga ada Anissa Silviana dengan NIM 1910611030, dan yang terakhir ada Vira Fahira dengan NIM 1910611034. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke pengertian pinjam meminjam dan berbuat sesuatu. Menurut pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang meminjamkan atau kreditur mengikatkan diri untuk memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian, pada umumnya uang, kepada pihak lain. Dan pihak lain yang menerima pinjaman atau debitur mengikatkan diri untuk mengembalikan uang tersebut dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama. Menurut ketentuan pasal 1234 Kitab Undang-Undang KUH Perdata, ada 3 wujud dari prestasi, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu berarti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perikatan, contohnya perjanjian joint venture. Dalam pasal 1235 ayat 1 KUH Perdata ditentukan bahwa pengertian memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas sesuatu benda dari debitur kepada kreditur. Sedangkan dalam perjanjian yang objeknya berbuat sesuatu, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian, bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan isi perjanjian. Next. Lalu, selanjutnya terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam, yaitu diantaranya yang pertama, adanya para pihak, di mana pihak pertama ini memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Yang kedua, adanya persetujuan, di mana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban, dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Yang ketiga, adanya sejumlah barang tertentu. Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Lalu yang keempat, adanya pengembalian pinjaman, bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak pertama. Berikutnya adalah contoh dari surat perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian berbuat. Berikut adalah contoh surat perjanjian pinjam-meminjam rumah. Nah, di surat perjanjian ini ada subjeknya, yaitu Sumanto. Sumanto bekerja sebagai wirausaha yang bertindak selaku pemberi pinjaman, dan selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua ada Sumanti, bekerja sebagai wira swasta yang bertindak selaku penerima pinjaman, dan selanjutnya disebut pihak kedua. Objek dari perjanjian ini yaitu sebuah rumah yang berdiri di atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Akses Tol Cimanggis, nomor 23 Cikeas Udik, Cibubur, Bekasi, Jawa Barat dengan luas bangunan 90 meter persegi dengan nomor sertifikat hak milik 0036 gambar situasi nomor 223/2021 tanggal 8 Juni 2021. Selanjutnya di surat perjanjian ini diatur dalam 9 pasal, yaitu dalam pasal 1 ayat 1 pihak pertama meminjamkan rumah kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua setuju meminjam rumah dari pihak pertama. Di pasal 1 ayat 2, peminjaman rumah tersebut tanpa dikenakan biaya. Yang kedua di pasal 2 ayat 1,
Peminjaman rumah sesuai dengan pasal 1 berlangsung selama 2 tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 8 Juni 2023. Ya, di pasal 2 ayat 2, sebelum jangka waktu peminjaman seperti yang tertulis dalam pasal 2 ayat 1 tersebut di atas, pihak pertama tidak dibenarkan meminta pihak kedua untuk menyerahkan kembali rumah tersebut kepada pihak pertama. Selanjutnya di pasal 2 ayat 3, pihak kedua tidak dibenarkan sama sekali untuk meminjamkan kembali atau mengontrakkan rumah kepada pihak ketiga. Selanjutnya di pasal 3 ayat 1, pihak kedua akan mempergunakan rumah yang dipinjamnya untuk tujuan tempat tinggal. Di pasal 3 ayat 2, pihak kedua tidak akan mempergunakan rumah dengan tujuan yang lain daripada yang disepakati dalam perjanjian ini. Selanjutnya di pasal 4 ayat 1, pihak kedua berkewajiban untuk memelihara, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman lingkungan rumah. Di pasal 4 ayat 2, pihak kedua berkewajiban memperbaiki kerusakan akibat pemakaian atas rumah dan biaya perbaikan sepenuhnya tanggung jawab pihak kedua. Di pasal 5 ayat 1, rumah telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di pasal 5 ayat 2, pihak kedua diberi hak penuh untuk menggunakan berbagai fasilitas tersebut selama masa peminjaman. Di pasal 5 ayat 3, pihak kedua berkewajiban untuk membayar semua tagihan-tagihan atau rekening-rekening serta biaya atas penggunaan rumah. Di pasal 6 ayat 1, pihak kedua sama sekali tidak dibenarkan untuk mengubah struktur dan instalasi rumah tanpa persetujuan pihak pertama. Di pasal 6 ayat 2, pihak kedua bertanggung jawab atas kerusakan struktur sebagai akibat pemakaian. Di pasal 6 ayat 3, pihak kedua dibebaskan dari segala ganti rugi atau tuntutan dari pihak pertama. Selanjutnya di pasal 7, setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman sesuai dengan pasal 2, pihak kedua segera mengosongkan rumah dan menyerahkan kembali kepada pihak pertama. Selanjutnya pasal 8, hal-hal lain. Di ayat 1, hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama kedua belah pihak. Di pasal 8 ayat 2, mengenai perjanjian ini, segala akibatnya kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili yang tetap pada kantor kepaniteraan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasal 9, penutup. Surat perjanjian ini ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, dan berlaku mulai tanggal tersebut sampai dengan tanggal 8 Juni 2023. Dan demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum dan ditangani di atas materai. Dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak pertama yaitu Sumanto dan pihak kedua yaitu Sumanti, dan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu Sumantri dan Sutrisna. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yaitu Cindy. Berikutnya adalah perjanjian berbuat sesuatu, yaitu perjanjian joint venture atau perjanjian usaha patungan antara Singapore Chopstick Ltd dengan PT Java Anima Darmaja. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 1 Februari tahun 2014 yang terdiri atas dua pihak. Yang pertama, Tuan Yunus Hidayat berusia 24 tahun, yaitu seorang direktur utama PT Java Anima Darmaja. Yang kedua adalah Tuan Michael, Presiden Direktur Singapore Chopstick Ltd. Pihak pertama ini memproduksi sumpit, yang pihak kedua ini memasarkan sumpit. Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai para pihak yang telah bersepakat melakukan perjanjian yang terdiri atas 21 pasal. Di pasal pertama tentang definisi, di pasal kedua berisi tentang modal awal dan proporsi masing-masing pemegang saham. Di pasal ketiga tentang kemungkinan pengalihan saham para pihak. Di pasal keempat tentang penambahan modal dan pengeluaran saham baru. Di pasal kelima tentang pengurusan. Di pasal 6 tentang technical assistance and know-how dan merek dagang. Di pasal 8 tentang kerahasiaan. Di pasal 9 tentang tidak bersaing. Di pasal 10 tentang pergantian para pihak.
di pasal 11 tentang wan prestasi, di pasal 12 tentang pemberitahuan, di pasal 13 tentang ganti rugi, di pasal 14 tentang force major, di pasal 15 tentang hukum yang berlaku, di pasal 16 tentang penyelesaian sengketa, di pasal 17 tentang bahasa, di pasal 18 tentang jangka waktu perjanjian, di pasal 19 tentang pengakhiran perjanjian, di pasal 20 tentang perubahan, di pasal 21 tentang keseluruhan perjanjian, dan perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama PT Java Anima Darmaja yang diwakili oleh Yunus Hidayat, pihak kedua yaitu perusahaan Singapura Chopstick PT Ltd yang diwakili oleh Michael Evan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.